Assalamualaikum, bersama Ajun Apandi. Kita akan mencoba membahas kertas kerja, yaitu lanjutan dari jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Kertas kerja ini fungsinya adalah untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, kolom-kolom pada kertas kerja itu bermacam-macam. Ya, ada yang 6 kolom, 8 kolom, dan ada yang 10 kolom. Di sini kita contohkan yang 10 kolom. Ya, kenapa disebut 10 kolom? Karena debit kreditnya ada 5 pasang atau ada 10 kolom. Oke, kolom paling kiri yaitu biasanya nomor akun, yang kedua nama akun, berikutnya neraca saldo dibagi dua, debit kredit, penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian atau AJP, dibagi dua, debit kredit, neraca saldo disesuaikan, debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Nomor dan nama akun ini berurutan atau terurut, ya, biasanya kelompok harta di atas, berikutnya kelompok utang, berikutnya adalah kelompok modal, kelompok pendapatan, dan yang terakhir kelompok beban. Di bawahnya ada jumlah, ada laba rugi, dan ada jumlah. Ini sengaja ada dua, mungkin yang lain hanya satu, nanti akan terlihat manfaatnya di akhir pembahasan. Oke, neraca saldo. Ini neraca saldo ini sudah dibahas pada waktu penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Lihat tutorial jurnal penyesuaian. Ini kita akan gabungkan dalam kertas kerja. Caranya adalah perhatikan di neraca saldo ini ada 10 akun yang saya contohkan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di jurnal penyesuaian ada 4 pasang, ya. 1, 2, 3, 4 pasang. Dari namanya, nama akunnya, ada yang sama 3, yaitu perlengkapan, sewa, dan beban gaji. Di sini ada beban gaji, perlengkapan, dan sewa. Itu sama, berarti yang barunya adalah utang gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban penjualan peralatan, akumulasi penjualan peralatan. Jadi ada 5. Ya. Di neraca saldo ada 10, dan di jurnal penyesuaian yang barunya ada 5. Jadi ada 15 akun. Oke, kita masukkan ke dalam kertas kerja nama-namanya dan akan tersusun seperti ini. Nama yang tadi yaitu yang baru akumulasi penjualan peralatan. Posisinya ada di bawah peralatan karena termasuk kelompok harta. Tepatnya pengurang harta peralatan tersebut. Utang gaji termasuk kelompok utang, berarti ada di bawah utang usaha. Dan yang ketiga lagi yaitu beban perlengkapan, beban sewa, beban penjualan peralatan termasuk kelompok terakhir yaitu kelompok beban. Oke. Nama akun sudah 15, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, udah. Bagaimana cara memasukkan angka-angka di neraca saldo ini? Ini dari mana nih datanya? Datanya neraca saldo otomatis berasal dari neraca saldo. Kalau penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian atau AJP berasal dari jurnal penyesuaian. Jadi ini dari neraca saldo dan ini dari jurnal penyesuaian. Oke, lihat di jurnal penyesuaian. Ini ada kas, saldonya ada di debit yaitu 45.800.000.
kita masukkan ke kertas kerja. Perlengkapan sewa peralatan 1 juta, 12 juta, 15 juta. Oke, tiga-tiganya dimasukkan. Nah, ini. Akumulasi ini masih kosong. Akumulasinya kosong. Belum ada. Ya, kita strip atau 0 boleh. Dan seterusnya. Ya, yang kosong-kosong aja. Utang gaji dan seterusnya. Terus sekarang penyesuaian berasal dari jurnal penyesuaian. Kita lihat beban gaji ini, debit 1 juta, utang gaji kredit 1 juta. Beban gaji, utang gaji 1 juta, 1 juta. Oke. Kita masuk ke kertas kerja yang tadi. Beban gaji, utang gaji. Ini ada beban gaji. Oke, ada utang gaji. Ini baru satu pasang, beban gaji dan utang gaji. Yang berikutnya, lihat sekarang beban perlengkapan 200.000 debit, perlengkapan 200.000 kredit. Beban perlengkapan di sini ya. Dan perlengkapan. Nah, berikutnya adalah beban sewa 2 juta dan sewa dibayar di muka kredit 2 juta. Oke. Beban sewa di sini 2 juta, sewa dibayar di muka 2 juta. Berikutnya, perhatikan beban penyusutan peralatan 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan 1.500.000. Kita lihat 1.500.000 beban penyusutan peralatan dan akumulasi. Nah, berarti di sini udah debitnya ada 4, kreditnya ada 4. Berarti sudah benar, ada 4 pasang. Ini jumlah debit dan kita jumlahkan kreditnya. Nah, sama ya, 4.700.000 rupiah. Oke. Nah, langkah berikutnya, kita akan mengisi neraca saldo disesuaikan. Ini tinggal menggabungkan antara saldo pada neraca saldo dan penyesuaian. Ya, misalnya kas karena tidak ada perubahan. Ya, karena ini kasih strip yang kosongnya kita kasih strip karena tidak ada perubahan berarti tinggal langsung diisi ya debit masuk debit. Ininya kasih strip. Oke. Sekarang perhatikan perlengkapan debit 1 juta, kredit 200. Ini karena debit dan kredit ini berbeda, posisinya berbeda berarti harus dikurang ya. Kalau debit ditambah, debit kredit dikurang. Kredit dan kredit ditambah ya, kredit debit dikurang. Ya. Sama ditambah, berbeda dikurang. Oke. Ini berbeda. 1 juta dikurangi 200.000 sama dengan 800.000 posisinya di debit karena debitnya masih besar. Oke. Oke. Kurang. Sewa juga sama. Ini debit, ini kredit dikurang. Ya. Ada di sini debit, kredit. Artinya ini sewa awalnya yaitu 12 juta. Berjalan sekitar 2 bulan, berarti sudah berkurang 10 juta. Peralatan
kita tulis saja peralatannya 15 juta harga peralatannya. Dan ini ada kredit, akumulasi penyusutan peralatan kredit. Nah, tinggal tulis saja. Ini ada kredit, ya, yang kredit masuk kredit, yang debit masuk debit. Kalau ada dua angkanya sama ditambah, berbeda dikurang. Ini debit, masuk debit lagi. Ini kredit, masuk kredit lagi. Ini debit, debit berarti dijumlah. Nih, ada debit lagi di bawah. Ini debit, nah ini debit masuk. Ini perhatikan di sini suka salah. Lihat di atasnya debit, berarti masuk ke sini. Jangan ke sini. Ya, ini debit, masuk debit. Oke, semuanya debit. Oke, udah semuanya. Kita jumlahkan. Yang debit jumlahkan, yang kredit jumlahkan. Ini, ternyata jumlahnya adalah sama, yaitu 79.900.000. Setelah selesai neraca saldo disesuaikan, ya, kita tinggal mengisi laba rugi dan neraca. Garis ke atas ini masuk ke neraca. Ya, yang ini masuk ke neraca. Nah, ke sini. Ya, berarti ininya strip. Ini kasih strip semua. Nah, kita masukkan ke sini. Semuanya dalam posisi yang sama. Debit masuk debit, kredit masuk kredit. Tinggal menulis atau tinggal memindahkan. Oke, begitu. Oke, sekarang yang ini semuanya masuk ke sini. Yang di bawah garis ini mah ya, dari pendapatan ke bawah itu masuk ke laba rugi. Yang ini adalah kasih strip semua. Oke, yang ini pindahkan semua. Yang kredit masuk kredit, yang debit masuk debit. Oke, kita jumlahkan ya. Yang debitnya berapa, kreditnya berapa. Ini jumlah ini tidak sama biasanya. Kalau sama berarti hanya kebetulan. Langkah berikutnya adalah perhatikan ini debit, ini kredit. Kreditnya lebih besar daripada debit. Ya, kita kurangi yang besar, kurangi yang kecil. Hasilnya simpan di bawah angka yang lebih kecil. Oke, hasilnya berapa? 21 dikurangi 7.300.000. Hasilnya sama dengan, nih hasilnya segitu. Yang ini sama, ini lihat debit dan kredit berbeda, lebih besar yang debit, nah, berarti yang besar kurang yang kecil. Hasilnya adalah kita kurangkan atau selisihkan. Nah, ya. 72.600 dikurangi 58.900.000. Sama dengan 13.700. Ini hasil ini, perhatikan, sama dengan hasil ini. 13.700.000 debit dan ini 13.700.000 kredit. Ya, kita jumlahkan nih 7.300.000 dan 13.700.000 kita jumlahkan. Ini tinggal tulis saja, ini tinggal tulis saja, ini tinggal jumlahkan. Hasilnya seperti apa? Nah, ya.
Jadi sekarang sudah ada pasangannya masing-masing. Ya, ini 21 juta, ini 21 juta. Ini berpasangan, debit dan kredit sama. Ini juga 72.600.000, ini juga 72.600.000. Sama. Yang ini pasang 13.700.000, pasangan yang ini 13.700.000. Yang ini disebut laba atau rugi. Berhubung pendapatannya, ya ini pendapatan. Berhubung pendapatannya adalah lebih besar daripada jumlah beban, pendapatan 21 juta, beban 7.300.000. Berarti yang ini adalah laba, ya, atau laba bersih, atau laba saja boleh. Posisi seperti ini laba. Bagaimana kalau terjadi rugi? Berarti bebannya lebih besar, pendapatannya lebih kecil. Berarti nanti posisinya adalah di sini dan di sini. Itu rugi. Ini posisi laba, debitnya di sini, kreditnya di sini. Oke, ini laba rugi. Nah, ini jumlah juga. Jumlah dari laba rugi dan neraca. Nah, ini. Oke, itu manfaat dari jumlah yang kedua ini. Juga garis juga ini adalah pemisah antara mana yang harus masuk neraca dan mana yang harus masuk laba rugi. Oke. Kalau belum paham, boleh ditanya. Ya. Kalau atau diputar ulang tutorial ini. Ya, bila perlu bertanya silahkan bertanya bagian komen. Ya, kalau suka klik like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kalau ingin notifikasi atau tidak ketinggalan informasi dari channel Ajen Apandi, silahkan klik loncengnya, gratis. Oke, mudah-mudahan tutorial mengenai kertas kerja ini bermanfaat. Sekian dulu dari Ajen Apandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di situ. Oh benar. Betul ya. Salah. Di luhur di atas di. Di mana eta? Naon. Terurus tuh penghapus tuh. Terhalang papan tulis penghapus. Angka harus lurus, perhatikan sebelah kiri, perhatikan debit kredit. Tuh penghapus di sana tuh. Nah. Jangan salah naruh. Udah belum nih terus.